Shalom. 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 Selamat pagi. Selamat jumpa di dalam kasih Yesus. Dan pagi ini kita akan beribadah. Namun sebelumnya saya minta maaf karena hari ini seharusnya beribadah langsung di Gereja Kaliboto, tetapi karena situasi dan juga himbauan dari pemerintah, juga himbauan dari BPH Pusat, di mana ibadah langsung ditiadakan, gereja ditutup untuk sementara, dan kita ibadah online. Namun, janganlah hal ini mengurangi semangat kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan, untuk kita tetap datang kepada Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian, Kemurahan-Mu, karena sungguh hanya sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih boleh bernapas, kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita angkat satu pujian, Kemurahan-Mu. Memberikan kasih-Mu kepada kami. Engkau senantiasa menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh menikmati, kami boleh merasakan akan kuasa kasih-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan pagi ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau dengan segala keberadaan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, atas hari-hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh meniti hari yang baru ini dengan sukacita yang dari Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka mata telinga hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan mata hati kami, telinga kami untuk fokus akan firman-Mu. Jangan biarkan iblis mencuri firman-Mu, tetapi biarlah Engkau senantiasa
menyediakan tempat. Engkau senantiasa berbicara dalam hati kami masing-masing untuk kami bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, sehingga dengan demikian kami boleh pulang dengan berkat-berkat surgawi. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga urapi kami yang hadir, juga Engkau urapi terlebih hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Terlebih dahulu kiranya Kau sucikan hati, jiwa, roh, pikiran kami, lidah mulut kami dengan kuasa darah-Mu, dan kiranya perkataan-Mu Kau taruhkan dalam mulut kami Tuhan, sehingga kami dapat menyampaikan pesan-pesan hati-Mu, dan sehingga kami dapat mengerti, memahami akan kehendak hati-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur hanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan langsung masuk firman. Ya. Saudara sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ya. Saudara pernah mengalami kuasa pertolongan Tuhan? Pernah. Pernah mengalami? Pernah mengalami perlindungan Tuhan? Pastinya, ya pastinya kita pernah merasakan berkat-berkat pertolongan Tuhan. Kita pernah merasakan berkat perlindungan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yesaya. Ya. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 28. Dan kita tahu bahwa pasal ini membahas tentang kelepasan Israel dari pembuangan di Babel. Nah, mengapa bangsa Israel dibuang ke Babel? Pasti ada penyebabnya. Nah, jika kita mempelajari pasal sebelumnya, kita akan temukan jawabannya, yaitu karena bangsa Israel buta dan tuli. Nah, ini sudah disampaikan oleh Pak Budi pada minggu kemarin. Ya. Nah, kita akan baca dulu sebelum kita masuk ke pasal 43. Kita akan lihat di dalam Yesaya 42 ayat 18 sampai 20. Ya. Kita lihat dulu ini supaya kita mengerti awalnya. Ya. Yesaya 42 ayat 18 sampai 20 saya baca bentar ya. Dengarlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijara dan dirampok. Dan seterusnya ya. Saya baca sampai 20 dulu ya. Nah, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-18. Dengarlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Ini kegagalan bangsa Israel. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, Yesaya 42 ayat 19 dikatakan, siapakah yang lebih buta dari Israel hambaku? Siapakah yang lebih tuli dari utusanku? Di dalam ayat 20, masih pasal 42, Israel banyak yang kau lihat, tetapi tidak kau perhatikan. Telingamu terbuka, tetapi engkau tidak mendengarkan. Nah, seringkali ayat ini diputar balik. Ya. Seringkali diputar balik. Mengapa? Seringkali kita berpendapat bahwa yang tuli dan yang buta itu Tuhan. Mengapa demikian? Sebab kadang-kadang di dalam kehidupan kita sudah berdoa sekian lama, kita sudah berkumpul sekian lama, tetapi toh belum ada jawaban. Dan seringkali kita mengatakan, apakah Tuhan tidak mendengar doa saya? Kita menganggap bahwa Tuhan itu tuli. Apakah Tuhan itu tidak melihat penderitaanku? Kita menganggap bahwa Tuhan itu buta. Tetapi kita lihat selanjutnya. Apa maksud dari ayat ini? Nah, mari kita lihat dan kita baca di dalam ayat yang ke-19 di
yang tadi ya, siapakah yang buta selain dari hambaku dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapa yang dimaksud dengan hambaku di sini? Yaitu kita baca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-8. Tetapi engkau Israel hambaku. Yang dimaksud hambaku adalah Israel. Sedangkan yang dimaksud dengan utusan adalah hamba Tuhan yang diutus untuk memberitakan dan menyampaikan berita keselamatannya dari Tuhan yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Saudara dan saya adalah Israel rohani. Dan tugas saudara dan saya adalah menyampaikan berita keselamatan dari Tuhan ke seluruh bumi. Menyampaikan kita ini adalah Israel rohani yang adalah hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan berita keselamatan. Saudara sudah siap menyampaikan berita keselamatan? Tuh kan, berat kan untuk menyampaikan? Nah, kita naik sekarang lagi ayat 19, kita naik ke ayat 18. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Tadi dikatakan di dalam ayat pasal 41 ayat 8 sampai dengan 10, Israel adalah hambaku kata Tuhan yang diutus untuk menyampaikan berita keselamatan dari Tuhan ke seluruh dunia. Nah, secara logika ya, bagaimana mungkin orang buta, orang tuli ya untuk melakukan hal itu? Sangatlah tidak mungkin orang buta dan orang tuli menyampaikan berita keselamatan. Ini tidak masuk akal. Ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Tri kemarin pada minggu ketiga. Ada orang yang beribadah duduk di depan dengan motivasi tertentu. Ada yang motivasinya mencari pujian dari gembala. Ada yang motivasinya mencari berkat dan berkat. Tujuan dan motivasi orang-orang seperti itu bukan keselamatan, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Berkat, pujian, ya, dan lain sebagainya. Nah ini firman Tuhan ini, buta dan tuli, meskipun duduk di depan, bayangkan ya, kita bayangkan ya, orang buta dan tuli, meskipun duduk di depan pada saat beribadah, dia tidak akan mendengar firman Tuhan, dia juga tidak akan melihat si pengkhotbah. Apalagi untuk memahami dan mengerti firman Tuhan yang disampaikan, tidak mudah. Tapi ingat, dikatakan aku akan menaruh perkataanku di mulutnya. Apa maksudnya ini? Yaitu orang-orang Israel, hambaku. Ya. Di sini dikatakan ayat yang ke-10, pasal 43 ayat yang ke-10 ya. Pasal 43 ayat 10. Kamu inilah saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Kamu inilah adalah saksiku. Saudara dan saya adalah saksi-saksi Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 dikatakan ini satu keharusan. Saya tidak baca ya, mungkin bisa. 1 Korintus 9 ayat 16. Harus. Nah, kita sudah ditentukan, kita sudah ditunjuk sebagai saksi Kristus. Dan ini harus kita lakukan. Ya, baca di Korintus itu ya. Harus, ada tulisan harus di situ. Berarti mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Satu keharusan bagi anak-anak Tuhan, saudara dan saya, untuk bersaksi menyampaikan kebesaran Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-8 dan 9. Yesaya 43 ayat yang ke-8 dan 9. Dikatakan di sini, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya.
Biarlah berimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang terdahulu? Biarlah mereka membawa saksiku supaya mereka nyala benar, biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian. Jadi dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Budi tadi, kita harus ada perubahan. Meskipun tuli, meskipun buta, tetapi ada kemauan ya, untuk berubah. Dikatakan di sini harus tampil. Dikatakan ya, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya. Artinya orang-orang yang buta dan tuli itu juga berhak tampil. Kita melihat bahwa banyak orang-orang buta dan tuli tunanetra, ya, bisa bermain gitar, bisa memuji Tuhan, ya, bisa, katanya Pak Budi kemarin, bisa mijet, ya. Nah itu satu hal yang sangat tidak mungkin. Tetapi itulah yang dipilih oleh Tuhan. Berarti orang yang seperti itu, orang yang tidak ngerti apa-apa, orang yang tidak dapat memahami firman Tuhan, Tuhan mau pakai sebagai saksinya. Saya akan kutip apa yang disampaikan oleh Pak Budi kemarin, tapi saya baca di dalam bahasa Indonesia masa kini, ya, di dalam Lukas 18 ayat 42. Lalu Yesus berkata, kalau begitu lihatlah. Nah, jelas ya, kalau begitu lihatlah. Loh, mana mungkin orang buta dapat melihat? Kemudian ayat selanjutnya apa? Karena engkau percaya dengan iman. Melihat artinya percaya dengan iman, artinya melihat dengan kacamata iman. Maka si buta itu pun dapat melihat. Nah sekarang bagaimana dengan yang ayat 10? Kita kembali ke ayat 10, ayat 18, pasal 42. Dengarlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Dan masuk akal. Pandanglah hai orang buta, dengarlah hai orang tuli. Rasanya tidak masuk akal dan sulit untuk diterima akal sehat, di luar nalar. Sekali lagi saya katakan harus melihat dengan kacamata iman, bukan dengan mata telanjang ini ya, tapi dengan kacamata iman. Kemudian di dalam ayat 20 dikatakan, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan, engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Nah ini kebalikan dari yang tadi. Ibadah itu di depan, betul pandangan matanya terarah ke si pengkhotbah, tetapi hatinya, pikirannya jalan kemana-mana. Banyak melihat mujizat yang Tuhan kerjakan, seperti bangsa Israel yang sudah mengalami banyak mujizat, tetapi tetap saja memberontak. Bangsa Israel banyak mengalami pertolongan, perlindungan, mujizat Tuhan, tetapi bangsa Israel tetap menyembah berhala. Bangsa Israel tetap acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Nah pagi hari ini saya mohon khususnya kepada sidang jemaat di Kaliboto dan Sastra di Kondolumajang, jangan meremehkan firman Tuhan. Meskipun ibadah di rumah masing-masing, kita harus perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini untuk kepentingan saudara sendiri. Perhatikan firman Tuhan dengan fokus, dengan sungguh-sungguh. Jangan dibuat sambil lalu, sambil masak, sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Tetapi kita harus fokus kepada firman Tuhan. Coba sekarang baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Ya. 2
4 ayat yang keempat, ayat yang ketiga dulu ya, 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa yang akan binasa di sini? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Kristus. Kita kembali ke bangsa Israel. Sudah diberi pelajaran, sudah mengalami mujizat-mujizat, mulai dari menyeberang Laut Merah sampai di padang gurun, banyak ajaran Tuhan yang diberikan. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya menjadi baik. Tuhan mendidik bangsa ini. Dan di padang gurun itu bangsa itu bosan. Bangsa Israel di padang gurun bosan dengan kehidupan yang begitu-begitu saja. Nah, kita akan lihat kehidupan kita sehari-hari. Pekerjaan rutinitas sehari-hari, baik pekerjaan kantoran, baik petani, sekolah, rumah tangga, dan lain sebagainya. Mulai dari melek mata, artinya bangun tidur, sampai tutup mata, artinya mau tidur lagi, yang dikerjakan ya itu saja. Yang mengerjakan pekerjaan rumah, yang mengerjakan pekerjaan rumah, ya masak, mengasuh anak, bersih-bersih, yang kantoran, yang mengerjakan kantoran, apalagi yang petani, masih subuh, pagi-pagi sudah berangkat ke sawah. Itu pekerjaan rutinitas. Dan pekerjaan rutinitas itu membuat capek, jenuh, bosan. Seperti bangsa Israel itu ya. Bangsa Israel itu tiap hari makannya apa? Mana. Tiap hari makannya mana. Bosen. Bahasa gaulnya apa? Blenger. Ya. Mau mana? Tiap hari mana? Berapa tahun? Berapa tahun bangsa Israel di padang gurun? 40 tahun. Dari hari ke hari makannya mana? Kalau kita sehari makan 3 kali, makannya sama sayur asem, sayur bening, bosan juga. Maunya minta menu yang baru. Nah ini 40 tahun, mana terus makanya bangsa Israel itu tidak sama. Makanya jangan kita tidak salah kalau bangsa Israel itu ngomel, berontak, ingin kembali ke Mesir. Ya karena bosan tadi pekerjaan saudara dan saya yang rutinitas yang kita kerjakan hari-hari itu seringkali juga membuat kita bosan, jenuh, capek. Kondisi yang seperti itu sering membuat kita marah, jengkel, ya. Apalagi marah, jengkel, sebel, ya. Membuat kita itu uring-uringan, apalagi kalau sudah kena masalah. Kalau sudah kena masalah, katanya anak saya, migrain. Ya. Itu ya. Itu karena pekerjaan hari-hari yang membosankan, yang membuat kita capek, yang membuat kita sebel, yang membuat kita uring-uringan, yang membuat kita marah. Tidak dapat diselesaikan lagi. Waduh, itu juga membuat stres. Ayat yang ke-21, pasal 42. Tuhan berkenan menyelamatkan. Tuhan berkenan menyelamatkan. Ia ingin hukumnya dihormati dan diagungkan. Makanya hal seperti inilah
kemudian bangsa Israel dibuang ke Babel. Ya. Kan Tuhan sudah tidak kurang-kurang kasihnya. Tuhan sudah tidak kurang-kurang pemeliharaannya. Tuhan sudah tidak kurang-kurang perhatiannya. Tetapi bangsa Israel masih ngomel, masih berontak, menyembah berhala. Makanya bangsa Israel itu dibuang ke Babel. Ya. Dalam pasal 42 ini. Sekarang lihat ayat yang ke-22. Namun mereka, siapa yang disebut mereka? Yaitu bangsa Israel yang buta dan tuli. Yang dimaksud mereka adalah bangsa Israel yang buta dan tuli. Namun mereka suatu bangsa yang dijara dan dirampok. Ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah penderitaan. Ya. Dijara dan dirampok. Kalau dijara itu semua barangnya diambil. Dirampok semua barangnya juga diambil. Ya. Kita baca sekarang. Ini penting. Yesaya 24. Saya perlu baca ini ya. Yesaya 24. Yesaya 24 ayatnya yang ke-17. Yesaya 24 yang hai penduduk bumi. Sekali lagi saya ulang. Hai penduduk bumi. Siapa penduduk bumi? Siapa penduduk bumi? Ya saudara dan saya. Hai penduduk bumi, semua yang ada di bumi ini firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang, ya. Kemudian apa ayat selanjutnya? Kamu akan dikejutkan. Nah, kamu akan dikejutkan. Nah, suara dari mana itu? Ya dari Allah. Ada pesan apa? Memangnya Allah ingin menyampaikan apa? Memangnya Allah ingin menasihati apa? Yaitu kamu akan dikejutkan oleh apa? Nah ini, dikejutkan oleh apa? Ulangan. Ulangan, kita baca ulangan pasal 32. Ulangan pasal yang ke-32. Ayatnya ulangan 32 ayat 23. Ulangan 32 ayat 23. Aku akan menimbun malapetaka ke siapa? Nah, ini kita tidak nyimak ini. Ya. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Mereka siapa? Orang penduduk bumi. Ya. Aku akan menimbun malapetaka ke orang-orang penduduk bumi, orang-orang di seluruh penduduk bumi. Ya. Apa selanjutnya dikatakan di sini? Ayat 23 tadi. Mereka coba yang 14 ya. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana karena demam yang membara dan oleh penyakit sampar. Nah, kita baca selanjutnya aja. Ya. Aku akan menimbun malapetaka, kelaparan, demam tinggi, penyakit sampar, itu yang terjadi sekarang. Kan COVID itu gejalanya kan demam tinggi. Penyakit sampar itu ya COVID itu penyakit sampar. Kalau zaman dulu namanya penyakit sampar, sekarang COVID. Ini yang terjadi sekarang. Aku akan menimbun. Waduh. Ya. Menimbun malapetaka, kelaparan, demam tinggi, penyakit sampar. Ini tanda-tanda. Nah ini yang terjadi sekarang. COVID-nya meningkat, COVID-nya naik. Otomatis kalau COVID-nya naik, angka kematian juga bertambah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu, nah ini yang perlu kita lakukan dengan situasi yang sekarang ini, yang kelihatannya makin menakutkan, kelihatannya makin mengerikan, kelihatannya makin membuat gelisah, ya, menegangkan. Kita baca Lukas, ya. Lukas pasal 21. Ini yang harus kita lakukan sekarang ini. Dengan situasi yang menakutkan, yang mengerikan, yang membuat kita itu
gelisah, yang membuat kita itu tidak tenang, harus kita lakukan Lukas 21 ayatnya yang ke-34. Jagalah dirimu, ya, jagalah dirimu. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Jagalah dirimu, bukan orang lain. Ya. Dengan kondisi seperti ini, seperti sekarang ini, kita harus menjaga diri kita. Seperti himbauan dari pemerintah, harus memakai masker. Malah sekarang harus memakai masker double. Ya. Harus memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu langkah untuk menjaga diri. Jagalah dirimu. Ya. Kita harus menjaga diri kita sendiri dengan mematuhi, mentaati protokol kesehatan. Jangan menentang dan jangan jarak. Jangan merasa sok kuat, jangan merasa sok sehat. Supaya apa? Dikatakan ayat selanjutnya, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Artinya, supaya hatimu jangan syarat oleh zona nyaman. Jangan kita senang di sofa nyaman. Nah, namanya sofa pasti empuk. Milih yang enak-enak. Nah, supaya apa? Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas kamu seperti suatu jerat. Nah, jerat ini adalah perangkap, jebakan, ranjau yang dipasang oleh iblis. Nah, untuk itu kita harus menjaga diri kita sendiri. Untuk itu kita harus menjaga hati kita supaya jangan syarat oleh pesta pora. Jangan tinggal di zona nyaman. Jangan tinggal di sofa nyaman yang menyenangkan, yang membuat kita yang membuat kita itu asik dengan kesenangan-kesenangan dunia. Apalagi dikatakan di sini, ya, jangan hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Kemabukan ini membuat orang tidak sadar dan membuat orang lupa segalanya. Dan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa siapa? Seluruh penduduk bumi. Nah, tidak pilih-pilih. Seluruh penduduk bumi ini akan ditimpa oleh murka Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan asik dengan kesenangan-kesenangan dunia yang dengan segala kekhawatiran dunia. Sehingga apa? Sehingga kita gagal. Sehingga kita kehilangan kesempatan untuk berubah. Kan tadi dikatakan tuli, buta, tapi dapat berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Ada perubahan. Kita kehilangan kesempatan untuk berubah, kehilangan kesempatan untuk bertobat. Mengapa kita harus menjaga? Dan kita siaga. Sebab Yesaya 24 ayat 18b dikatakan, sebab tingkap-tingkap di langit, ayo, Yesaya 24. Yesaya 24. Yesaya 24 ayatnya yang ke-18b. 18b. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Waduh, mengerikan ini ya. Tingkap-tingkap di langit terbuka dan bergoncang dasar-dasar di bumi. 19. Bumi remuk rejan, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Ayat 20. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang, seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit lagi.
ini murka Tuhan. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, maka kita tidak akan luput dari murka Tuhan. Kita kembali ke ayat 25 dalam Yesaya 42. Ia telah menumpahkan amarahnya, ya, menumpahkan amarahnya kepada seluruh penduduk bumi. Sebab itu berjaga-jagalah senantiasa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Lukas 21 ayat yang ke-36. Kita akan melihat di dalam bacaan yang tadi ya, yang pertama tadi ya. Pergilah, firman Tuhan mengatakan begitu ya. Yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, pergilah. Ayat yang berapa itu ya? Di dalam Lukas ini. Pergilah. Imanmu menyelamatkan kamu. Pergilah. Nah, ini adalah satu tindakan. Tindakan yang berarti kita harus melangkah menuju perubahan. Kalau kita mau berubah, ya bertindak. Kita harus segera melangkah supaya perubahan itu terjadi. Kalau sekarang hanya seperti orang buta dan tuli yang hanya minta-minta di pinggir jalan, tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk berubah, ya tetap aja di situ. Nah, kalau kita ingin melihat perubahan kemuliaan dari Tuhan, artinya kita melihat kemuliaan Tuhan itu terjadi atas diri kita. Kita harus berani melangkah. Kita harus berani berubah. Lakukan apa yang Tuhan mau. Nah, sebab itu saya mengajak kepada sidang jemaat yang ada dalam situasi seperti sekarang ini, yang semakin hari kelihatannya semakin sulit, semakin menakutkan. Janganlah kita itu mundur dari Tuhan. Janganlah kita itu menyalahkan Tuhan. Mungkin sekarang bisa saja saudara kesulitan tentang ekonomi. Semua macam. Tetapi dengan keadaan seperti ini, biarlah kita mau belajar untuk semakin dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita lengah, sebab iblis senantiasa mengincar siapa yang dapat diserang. Nah, sebab itu kita kembali ke bangsa Israel. Kalau tadi bangsa Israel itu di dalam Yesaya 42 tadi dikatakan bahwa dengarlah dan lihatlah, ya, bangsa yang tuli, ya, dan bangsa yang buta. Kemudian kita melihat di sini Tuhan itu berkenan untuk menyelamatkan dan memberi pengajaran melalui penderitaan-penderitaan yang ada di dalam pada saat di padang gurun. Kemudian ini dicara dan dirampok, artinya ini semuanya habis. Satu penderitaan yang sangat luar biasa. Dikatakan di sini mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang. Terjebak dalam geronggang-geronggang. Artinya terjebak di dalam satu perangkap. Terjebak dalam satu perangkap yang dipasang oleh iblis. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa ayat 25, ia menumpahkan amarahnya kepada bangsa Israel. Nah, ini bangsa Israel ya. Perjalanan bangsa Israel ini sejarah bukan dongeng. Perjalanan ini bangsa Israel mulai dari tanah Mesir, di mana di tanah Mesir itu hidup dalam perbudakan. Kemudian Tuhan menolong mereka
untuk keluar dari tanah Mesir, dan di dalam perjalanannya mereka itu juga mengalami banyak mukjizat, tetapi mereka merasa bosan. Kemudian selanjutnya, apakah bangsa Israel itu tetap dalam penderitaan ini? Ya. Kemudian bangsa Israel dalam situasi seperti ini dibuang ke Babel. Kita bertanya-tanya. Tadi sudah ada jawabannya kenapa bangsa Israel dibuang ke Babel. Sebab bangsa Israel itu tegar teguk dan lek, ya. Nah, sekarang bagaimana nasib bangsa Israel setelah dibuang ke Babel? Nasib bangsa Israel setelah dibuang ke Babel. Nah, nantikan jawabannya pada episode selanjutnya yang akan kita akan belajar bersama-sama bangsa Israel ketika di pembuangan di Babel. Ya. Bangsa Israel tidak berhenti hanya di situ, tetapi bangsa Israel harus mengalami banyak hal. Ya. Sehingga Tuhan itu dikatakan di sini ayat yang pertama 43, Yesaya 40. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan. Engkau hai Yakub yang membuat, engkau hai Israel, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Nah, bagaimana selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera masuk ke dalam perjamuan dan kita menyanyikan satu pujian, di mana pujian ini menyatakan bahwa begitu hebat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu hebat. Kuasa Tuhan itu mampu menyembuhkan. Kuasa Tuhan itu mampu memberi kekuatan. Kuasa Tuhan itu mampu mengangkat kita. Kuasa Tuhan mampu menghibur kita. Kuasa Tuhan itu mampu membuat segalanya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak. Kita menyanyikan pujian begitu betapa hebat. Bye.
karya-karyamu begitu hebat Tuhan. Dan Engkau ajar kami Tuhan untuk melihat karyamu, untuk melihat pekerjaanmu yang sudah Engkau lakukan buat kami Tuhan. Terlebih dalam situasi seperti sekarang ini, kiranya Engkau memberikan kekuatan pada kami Tuhan. Kiranya Engkau memberi kesabaran kepada kami Tuhan. Dan Engkau ajar kami Tuhan untuk melihat Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mata, telinga, rohani kami melihat Engkau, mendengar akan suaramu. Sehingga Tuhan, kami tidak tertimpa murka-Mu Tuhan. Kami tidak tertimpa apa yang akan terjadi hari-hari yang akan datang Tuhan. Kiranya Engkau mengajar kami Tuhan untuk semakin setia kepada Engkau, semakin taat kepada Engkau, semakin takut akan Engkau. Mari Tuhan berjamaah kami masing-masing Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu yang sebenarnya akan kami nikmati. Kiranya Kau layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, supaya kami dapat menerima tubuh dan darah-Mu dengan sepenuh hati kami, dengan sukacita dari Engkau. Dan kami berdoa kepada Hamba-Mu yang sebentar melayani pekerjaan-Mu, perjamuan suci Tuhan. Kiranya Engkau juga layakkan Tuhan, dan biarlah Tuhan pelayanan juga berkenan di Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku, kita sedang mendengar bagian firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Makanan rohani sudah saudara terima. Saat ini saudara mendapatkan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Saudara percayalah
yang kita hadapi adalah tubuh dan darah Tuhan. Yang itu akan membuatkan tubuh kita semakin sehat. Tidak usah takut lagi dengan serangan virus-virus yang ada. Tetapi darah Yesus mampu menghancurkan semua virus yang ada. Sebab itu biarlah hari ini yang saudara pegang di tangan kanan saudara hari ini. Percayalah, Tuhan sudah memberikan kesempatan ke kita untuk kita kembali setia kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan pada waktu Tuhan bersama dengan ke-12 muridnya. Yesus mengambil roti, dipecah-pecahkan dan diberkati. Yesus berkata, inilah tubuhku. Saudara yakin dan percaya? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Kristus. Kita makan bersama. Tingkatkan ke atas. Percayalah saudara, darah Yesus ini adalah darah yang luar biasa, tidak mengandung racun. Tetapi darah ini mampu menghancurkan segala virus apapun. Asalkan saudara percaya hari ini, darah Yesus saudara terima, saudara minum bersama-sama. Saya percaya tubuh saudara ada di dalam perlindungan Tuhan Kristus. Demikian pula sudah makan Yesus mengambil cawan. Cawan ini berisi anggur, berisi darah Yesus yang ditumpahkan bagi saudara. Yesus berkata, di dalam cawan ini ada darahku yang ditumpahkan bagi kamu sekalian, bagi orang yang kita percaya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus, darah Yesus. Kita mata ke atas. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian firman-Mu. Kami sudah menerima tubuh darah Tuhan yang mampu membuat tubuh kami kuat, mampu tubuh kami sehat. Segala virus-virus yang ada sekarang berterbar di mana-mana. Di dalam nama Kristus, hari ini sudah dipatahkan. Tubuh kami saat ini sudah ada aliran darah Yesus yang mampu mengusir segala virus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Atas firman-Mu Kau berkati hamba-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Dan pula Tuhan, kami berdoa bagi bisa mencolok hati dimanapun berada saat ini. Jangan gentar dan takut. Jangan khawatir. Darah Yesus yang saudara terima hari ini mampu mengusirkan segala sakit virus apapun yang datang. Percayalah, setialah dan taat. Perlindungan Tuhan saja ada di luar saudara. Meskipun hari ini saudara ada di rumah, asalkan hari ini saudara sudah menerima firman, sudah menerima tubuh darah Tuhan, Tuhan ada di rumah saudara sekalian. Dan berdoa Tuhan, bagi yang sakit saya sembuhkan, yang sudah hiburkan, yang lupa diingatkan. Kami juga berdoa, bagi bangsa dan negara kami, Presiden kami Joko Widodo, Tuhan berikan hikmat akal budi, supaya dapat menyelesaikan segala apa yang diurusnya, segala apa yang ditanggung dendanya, diselesaikan dengan baik. Singkirkan semua penghalang-penghalang Tuhan, berkati Tuhan semuanya, para menteri semuanya, adil kerusian memberikan kedamaian bagi kami sekalian. Biarlah Tuhan dapat memberikan rasa aman. Meskipun kami tidak dapat beribadah di gereja, kami tetap percaya bahwa Yesus mampu memberikan kami pertolongan pada saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan semua jemaat yang hadir maupun di rumah masing-masing, semuanya akan tetap diberkati. Terima kasih Bapa. Terpuji, kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percayakan, katakan amin. Sampai berjumpa pada minggu depan. Salam, terima kasih.